makanan ke sini. Sekarang snack itu snack sama kumis dia kok. Ya, Dihabiskan. Ya, kalau itu kayak sama mungkin. Karena ini hari Senin, berarti nggak ada snack di sana. Mata nih mata nih gue Pak. Ada fakta lucu fenomena Wahabi. Selama ini kan Wahabi paling keras teriak-teriak bid'ah. Teriak itu dosa besar. Ahli neraka kepada yang mengamalkan tahlilan yang isinya berkumpul-kumpul membaca Quran. Berjamaah bersama-sama membaca Yasin, zikir, mendoakan mayit, dan makan-makan pada saat takziah di rumah duka. Orang yang kalau lagi sedih bawaannya nggak mau makan, nggak selera makan. Ini fitrah manusia. Makanya ketika kita gembira, Allah pun secara syariat menyuruh kita makan-makan. Kita nikah, apa disuruh Allah? Walimah, makan-makan. Anak kita lahir, apa disuruh Allah? Akikah, makan-makan lagi. Masa orang tua kita meninggal mau makan-makan juga? Walaupun kita larikan sodakoh namanya ini untuk mayat dan semacamnya, enggak. Fitrah itu adalah fitrah. Makan-makan itu untuk orang yang gembira, bukan untuk orang yang sedih. Untuk orang yang bersedih, tidak nafsu makan, tidak nafsu memasak. Maka datanglah agama yang benar. Ketika ada orang yang ditimpa musibah, kalian tetangga bawakan makanan untuk mereka. Jangan dia suruh masak untuk kita. Perintah Nabi ketika orang meninggal dunia, ada tetangga kita yang meninggal dunia, kita para tetangga yang membawakan makanan. Itu yang benar, itu yang sesuai dengan fitrah. Tetapi mereka Wahabi sendiri melakukan berkumpul-kumpul setelah kematian, makan-makan setelah kematian atau takziah. Bahkan mereka dengan santainya sambil tertawa-tawa di rumah duka. Sekarang snack itu snack sama kumis dia kok. Ya, Dihabiskan. Ya, kalau itu kayak sama mungkin. Kan Masih bisa nangis. abang pun dah. Main aulat nangis. Anak pegangin. Wahabi menuduh bid'ah, menuduh sesat kepada orang yang mengamalkan tahlilan, yang padahal tahlilan itu isinya membaca Al-Quran, membaca surat Yasin. Tapi Wahabi menganggap makan-makan, tertawa-tawa di rumah duka itu nyunah. Kan aneh. Di daerah kami pada saat ada yang tertimpa musibah kematian, mengadakan malam sekian malam sekian ya. Kemudian diadakan tausiah dan para tamu yang hadir mereka membawa kue. Ya, mereka bawa kue dari rumah mereka. Lalu kue tersebut dibagi-bagi lagi kepada para tamu yang hadir di situ karena saking banyaknya kue yang ada. Apakah yang seperti ini melanggar? Ya jelas. Jelas yang seperti ini. Tidak ada contoh dari Nabi SAW kumpul-kumpul di rumah orang yang berduka, kumpul-kumpul di rumah orang yang berduka, dan bahkan makan-makan, minum-minum. Ya, Imam Syafi'i menganggap kumpul-kumpul tersebut sambil makan-makan, minum-minum di rumah orang yang berduka bagian dari niyahah. Apa niyahah? Meratap. Sedangkan niyahah hukumnya apa? Minal kabair, dosa besar. Kami menghitung kumpul-kumpul setelah si mayit dikuburkan dan membuat makanan untuk itu. Kami menghitungnya sebagai meratap yang diharamkan oleh Rasulullah. Niyah itu meratap dihitung sebagai perkara jahiliyah, sebagai hal yang diharamkan. Ya. Jadi kalau dia buat acara-acara khusus berkumpul manusia setelah mayit dikuburkan, apalagi dia buat acara membebani diri sendiri dengan menyembelih, ya berhutang misalnya, atau dengan hal yang seperti itu, maka ini adalah hal yang jauh dari syariat. Ya, karena itu harusnya orang-orang yang melihat saudaranya itulah yang bergerak untuk memberi bantuan, bukan saudara yang tertimpa musibah mengeluarkan duit untuk menjamu orang-orang yang datang. Tapi harusnya orang-orang yang datang bertakziah itu yang memberikan makanan untuknya.
Menurut para ulama di kitab ulama salaf dijelaskan mendoakan mayit itu sangat dianjurkan menurut kesepakatan ulama. Nah, di sini jelas sekali Wahabi ternyata bukan pengikut salaf. Coba deh kira-kira menurut teman-teman, mana yang lebih pantas? Mana yang lebih sunnah? Mana yang lebih sopan? Baca Quran di rumah duka atau tertawa-tawa dan makan-makan di rumah duka?